Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 7 dengan beranggotakan saya sendiri Syariatul Khairani Amien dengan NIM 2210242036 dengan rekan saya Hendra Putra dengan NIM 2210242014. Saya Disutu Arif GPP 2210242026. Saya Miskar Jalil Sembono dengan NIM 2210242032. Saya Aquila Abisina, NIM 2210241011. Dan kali ini kami akan mempresentasikan tentang seleksi alam melalui sistem predasi. Predasi merupakan jenis interaksi makan dan dimakan, atau interaksi antara pemangsa dan mangsa. Pada predasi, umumnya satu spesies memakan spesies lain, meskipun beberapa spesies memangsa sesamanya atau bersifat kanibal. Adapun contoh keterkaitan dari seleksi alam dan predasi adalah peristiwa seleksi alam pada populasi kengat piston Seleksi alam adalah kemampuan alam untuk menyeleksi organisme yang hidup di dalamnya. Organisme yang berhasil melalui proses filter alam hanyalah organisme yang mampu menyuntikkan diri terhadap lingkungan. Proses atau mekanisme ini terjadi selama berjuta-juta tahun secara bertahap. Predasi adalah interaksi di mana satu organisme predator memakan semua atau sebagian tubuh organisme lain atau memangsa. Adapun berbagai jenis predasi termasuk predasi sejati. Predasi sejati adalah ketika predator membunuh dan memakan mangsanya. Beberapa predator jenis ini seperti jaguar membunuh mangsa yang berukuran besar. Yang kedua adalah perumput. Predator yang memakan bagian dari mangsa tetapi biasanya tidak membunuhnya. Ada mungkin telah melihat sapi berumput di atas rumput. Rumput yang mereka makan tumbuh kembali sehingga tidak ada efek nyata pada populasi. Yang ketiga adalah parasitisme. Parasitisme adalah jenis hubungan simbiosis dan akan dijelaskan dalam konsep simbiosis. Seleksi alam adalah proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap variasi makhluk hidup di dalamnya. Hanya makhluk hidup yang memiliki variasi sesuai dengan lingkungan yang bisa bertahan hidup. Sedangkan yang tidak sesuai akan punah. Makhluk hidup yang bisa bertahan inilah yang selanjutnya akan mewariskan sifat-sifat yang sesuai dengan lingkungannya pada generasi berikutnya. Seleksi alam merupakan proses yang menyebabkan makhluk hidup dapat bertahan atau tidak. Proses yang dimaksud diantaranya adalah perubahan lingkungan, diantaranya iklim, cuaca, dan bencana alam, persaingan antar organisme atau kompetisi, serta proses makan dan dimakan atau predasi. Seleksi alam bekerja berdasarkan fenotip, ciri-ciri organisme yang sebenarnya berinteraksi dengan lingkungan, tetapi genetik dapat diwariskan dari setiap fenotip yang mengkodekan fenotip tersebut, dan genetik individu tersebutlah yang mengalami keuntungan reproduktif sehingga gen suatu sifat dapat menjadi lebih umum dalam suatu populasi. Seiring berjalan waktu, proses ini dapat menghasilkan populasi yang berspesialisasi untuk realm ekologis tertentu, dan pada akhirnya dapat menghasilkan spesialisasi atau munculnya spesies baru evolusi makro. Dengan kata lain, seleksi alam adalah proses kunci dalam evolusi suatu populasi. Kondisi alam selalu berubah dari waktu ke waktu, sehingga memaksa makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap perubahan alam. Predasi adalah interaksi interspesifik, di mana satu spesies atau predator menangkap, membunuh, dan memakan yang lain atau mangsa. Predasi segera menghilangkan individu mangsa dari populasi. Jenis predator yang berbeda memiliki respon fungsional yang berbeda, yang berarti mereka berbeda dalam bagaimana merubah kedapatan mangsa, yang berakibat pada seberapa cepat mereka menghilangkan mangsa. Predasi adalah interaksi antar spesies, di mana satu spesies predator membunuh dan memakan mangsa lainnya. Meskipun istilah predasi umumnya memunculkan gambaran seperti singa yang menyerang dan memakan antelop, istilah ini berlaku untuk berbagai interaksi. Rotifer atau hewan air kecil yang lebih kecil dari banyak protista uniseluler yang membunuh protista dengan memakannya juga dapat dianggap sebagai predator.
karena makan dan menghindari dimakan merupakan prasyarat untuk keberhasilan reproduksi. Adaptasi, predator dan mangsa cenderung disempurnakan melalui seleksi alam. Teori seleksi alamiah Darwin merupakan kesimpulan berdasarkan 3 faktor alam yang dapat diamati dan dari satu kesimpulan pendahuluan. Fakta nomor 1. Semua spesies mempunyai potensi reproduksi yang tinggi, dari bakteri sampai gajah, mempunyai kemampuan untuk memenuhi dunia ini dengan jenisnya. Fakta nomor 2. Kecuali fluktuasi yang kecil, populasi spesies apapun dari tahun ke tahun agak konstan. Fakta nomor 3. Terdapat variasi yang diturunkan di antara individu tiap spesies. Sebagian besar spesies heterotrofik mendapatkan makanan dengan memangsa organisme yang lain. Walaupun terdapat perkecualian, sebagian besar pemangsa atau predator lebih besar dari mangsa yang dimakannya, yaitu hanya jangka waktu yang diperlukan untuk memakannya atau sebagian daripadanya. Evolusi dapat dipelajari dengan metode pendekatan tertentu, misal mempelajari struktur organisme yang masih berkerabat, mengaitkan perubahan ciri-ciri yang masih bisa dilacak, kemudian mempelajari proses evolusi dari suatu kelompok secara utuh, dari bentuk yang primitif sampai bentuk yang terlihat sekarang. Berdasarkan hal ini, maka setiap organisme yang ada sekarang dan pernah ada mempunyai nenek moyang atau ancestor yang berlainan dalam hubungan kekerabatan pada suatu masa tertentu. Meskipun jika dilacak ke belakang sampai pada masa awal kehidupan, semua memang berawal dari satu nenek moyang asal. Hubungan antar spesies dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk dasar hubungan, yaitu naturalisme, yaitu hubungan antara makhluk hidup yang tidak saling menguntungkan dan tidak saling merugikan satu sama lain. Mutualisme, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Bila keduanya berpisah, masing-masing jenis tidak dapat hidup layak. Pratistisme, yaitu hubungan yang hanya menguntungkan satu jenis makhluk hidup terhadap makhluk hidup lain. Selanjutnya, kooperasi adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling membantu antara keduanya. Kompetisi adalah hubungan terjadi akibat adanya keterbatasan sumber daya dan pada satu tempat. Adapun contoh keterkaitan dari seleksi alam dan predasi adalah peristiwa seleksi alam pada populasi ngengat Biston betularia di Inggris sebelum dan setelah revolusi industri. Di Inggris terdapat dua macam ngengat, yaitu yang berwarna putih dan hitam. Sebelum revolusi industri, populasi ngengat yang berwarna putih lebih besar dibandingkan dengan ngengat yang berwarna hitam. Namun, setelahnya populasi ngengat putih menurun dan lebih kecil dibandingkan dengan ngengat hitam. Populasi ngengat putih sebelum revolusi industri yang lebih banyak disebabkan karena spesies tersebut dapat berkamuflase pada pohon-pohon yang berwarna cerah. Akan tetapi, revolusi industri yang menyebabkan polusi udara menyebabkan pohon-pohon cenderung berwarna lebih gelap, sehingga membuat ngengat putih lebih mudah terlihat oleh predator. Pada waktu yang sama, ngengat hitam bertambah banyak karena kemampuan mereka untuk berkamuflase pada pohon yang berwarna lebih gelap. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang diperlukan yang pertama, perforator, yang kedua, kertas origami warna-warni, yang ketiga, lem kertas, yang keempat, kertas karton warna putih ukuran A3. Dan cara kerjanya, 1. Buat potongan kertas dengan perforator sebanyak 100 buah untuk masing-masing warna. Yang kedua, potonglah kertas tersebut, dimasukkan ke dalam suatu tempat dan dicampur hingga homogen. Yang ketiga, taburkan secara merata potongan kertas tersebut pada kertas karton warna putih A3. Lakukan 2-3 kali ulangan. Yang kelima, hitunglah masing-masing warna potongan kertas yang terambil dan tuliskan ke dalam tabel pengamatan. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari percobaan seleksi alam yang kami lakukan.
dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.